perjuangan dulu mas, jadi nggak langsung rame. Jadi saya dulu itu waktu pertama itu yang larisin malah tetangga-tetangga. Iya. Awal dulu bawa berapa kilo? Dulu saya belum berani banyak-banyak, paling 5 kilo lah, 5 kilo, 4 kilo gitu. Jadi mana langsung habis sama? Ya itu alhamdulillah masih kurang lebih ya lakunya 2,5 kiloan lah kurang lebih. Iya. Soalnya belum habis, soalnya masih baru kan gitu loh. Jadi kan masih tahap apa ya, mulai orang belum mengenal gitu loh. Jadi lambat laun akhirnya mereka yang lewat naik motor gini, naik mobil, mereka lihat gitu, oh di sini ada serapi gitu. Akhirnya alhamdulillah banyak orang tahu, terus akhirnya dari apa mulut ke mulut mungkin, terus akhirnya bisa pada tahu semuanya. Yang penting kita melakukan semua usaha, semua yang kita lakukan itu ya dengan kerja keras kita sendiri, dengan hasil yang kita capai sendiri. Yang penting apa yang kita dapat itu, apa yang kita pakai itu sesuai dari apa yang kita punya. Jadi misalkan kita modal juga dari modal kita sendiri, dan insya Allah barang-barang yang kita punya itu tidak ada yang mengambil dari orang lain atau mencuri. Mas Yuda, ini kalau boleh tahu mas, ini bahan dasarnya dari apa sih mas? Bahan dasarnya ini dari tepung beras, gula pasir, udah sama nanti air aja, air biasa. Biasa ya. Airnya yang penting air bersih pokoknya. Iya. Ini udah ada gulanya belum? Ini sudah sudah dikasih gula, air, terus sama itu tepung beras, air sama gula aja. Sama gula nanti dikasih air secukupnya aja, seanunya aja, biar apa nggak terlalu encer nanti. Tapi Ya. ini ada santannya? Nggak ada, santannya sendiri, santannya di sebelah sini. Ini santan, ini tepung beras, dan ini santannya ini. Oh, ini apa? Yang mana? Ini. Buat apa ini? Ini santannya, ini buat nanti dibawa ke sana buat Gitu ya, Mas. ngambil, ada nuang aja, buat nuang aja. Iya. Kalau bahannya simpel ya mas ya? Iya, cuman tepung beras, santan kelapa asli itu, santan kelapa murni itu aja. Jadi nggak perlu, maksudnya nggak sampai bahan-bahan yang agak rumit-rumit itu nggak ada. Cuman itu aja. Sama pandan itu. Ini buat nuangin di sana. Jadi buat nuangin di sana nanti. Iya. Ini kalau sehari bisa habis berapa kilo atau berapa liter mas? Kalau kilo, nanti kalau kiloan saya ngitungnya kan kiloan. Itu kilo paling nggak tentu mas, kadang juga 5 kilo, 6 kilo gitu. Kalau pas rame ya juga 6 kilo, 7 kilo, nggak tentu mas. Kalau sekarang bisa nyampe berapa kilo mas? Kalau sekarang paling sudah sampai ya 7 kilo, 8 kilo. Mas ini dengan mas siapa ini mas? Dengan Mas Yuda. Yuda ya. Jalan apa mas? Ini jualan serabi Notomulyo, Kasolo ini, makanan jajanan Kasolo ini mas. Ya. Ini udah berapa lama mas jalannya mas? Saya jualan dari tahun 2020, dari corona itu mas. Jadi mulai corona itu saya mulai merintis jualan serabi. Kasih minyak goreng sama kuning telur biar nggak lengket. Ya diolesi gitu. Nggak pakai margarin gitu ya? Nggak pakai mas. Ya bisa sebetulnya pakai margarin, cuma nanti ribet boros, agak boros. Tapi sama aja nanti. Mending pakai minyak goreng. Biasanya kalau proses masak ini matangnya berapa sih mas? Untuk rasanya, Untuk matangnya? matangnya kurang lebih 2 menit lah. Cepet ya? Iya, 2 menitan. Tergantung apinya. Nanti kalau apinya dibesarkan ya bisa cepat matangnya. Ada berapa varian rasa mas? 4 rasa. Ada original, coklat, keju, sama pandan. Apa mas Yuda? Nah, ini santannya, ini santan kelapa mas. Iya, yang ini tadi tepung beras. Itu takarannya juga Sama, 1 sendok gini mas. kenapa nggak dicampur di adonan sini? Oh, nanti jadinya beda mas. Jadinya beda malahan. Bukan serabi, malah kayak kocor gitu. Oh gitu. Iya, malah kayak mirip kucur apa itu namanya. Iya. Ada cabangnya belum mas?
Kalau cabangnya belum sih Mas, cuman kalau untuk cabang yang apa ibarat kayak seperti misalkan saya di sini buka, terus kalau tiap minggu kan ada Sunday morning di Stadion Sultan Agung. Nah seperti itu cabangnya, jadi modelnya seperti itu. Jadi kalau mungkin untuk cabang yang menetap, misalkan saya buka cabang di sini sama di pasar Ngoto misalkan gitu, nanti ya mungkin akan menyusul nanti, mungkin insya Allah sama lihat kondisi tempatnya, sama juga modalnya juga nanti, ya sama tenaganya juga yang apa ya Mas ya, ibarat seperti apa mencari apa itu Mas, karyawan yang apa betul-betul semangat untuk mau bekerja gitu loh. Iya. Mas, sebelum buka usaha ini dulu pekerjaannya apa Mas? Saya dulu kerja juga sama Mas. Dulu saya kerja di apa itu? Jualan gini juga di Serabi. Iya. Berarti dulu ikut orang gitu ya? Iya, ikut orang dulu. Nah, Mas, awal ceritanya gimana Mas bisa dapat ini apa usaha serabi ini Mas? Ini dulu saya kan kerja ngikut orang, tapi saya nggak sebutin di mana saya kerjanya itu. Saya kerja ngikut orang udah 13 tahun lah kurang lebih. Dari saya masih bujang, terus punya istri, punya anak. Nah itu kemarin itu ada corona, itu saya keluar, kebetulan juga dirumahkan. Jadi akhirnya saya punya inisiatif mau buka sendiri gitu. Buka sendiri di Jogja ini, di Jalan Imogiri Barat ini. Sekitar bulan apa itu, Juni kayaknya, tanggal 15 kalau nggak salah. Tanggal 15 Juni 2020 lah itu. Kalau untuk jam buka tutupnya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau yang di lapak di sini jam 6 sampai jam 1 siangan. Nanti apa nih enggak ya, nanti sehabisnya serabinya sampai habis gitu. Terus nanti kalau ada pesanan atau ada apa gitu, biasanya ya bisa dibuatkan dulu di rumah gitu. Jadi produksinya nanti ada di sini sama di rumah. Ya. Ada hari liburnya nggak? Liburnya mungkin nggak tentu sih Mas. Kalau pas kita lah baru capek atau apa gitu ya, atau ada keperluan keluarga, kita libur gitu loh. Jadi kita nggak tentu liburnya hari apa gitu. Ukurannya berapa nih Mas? Kalau ini ukurannya yang kecil ini Mas. Kalau untuk ukuran detailnya misalkan berapanya mungkin saya kurang hafal. Tapi yang ini yang kecil lah. Yang untuk mirip kayak itu loh Mas. Buat untuk apa? Bukan. Untuk itu apa Mas? Batik itu loh, kayak buat batik itu loh. Mirip kayak itu. Cuman kan tebelnya tebel ini gitu loh. Kalau yang buat batik itu kan tipis. Nah, ini baja nih ya? Wojo baja ini. Belinya di mana? Ini dulu pesen itu saya lewat teman saya Mas. Saya lupa dulu itu. Ini kena harga berapa Satunya ini sekarang itu ada yang harga yang bagus itu 150.000 apa 100-an lah kurang lebih ya. Satunya. Padahal ini ada berapa ini? 18. Ada 18 ya. Ada 18. Nah, ini kompornya pakai apa? Custom atau apa? Kita custom. Jadi buat sendiri. Sebentar Mas, saya carikan dulu ya. Ini ada yang anu Mas. Sebentar. Nah, seperti ini. Jadi kayak lubang-lubang itu loh Mas. Jadi di lubang-lubang gitu. Di lubang-lubang gitu. Ini kalau boleh tahu Di lubang. custom harga berapa? Kalau custom harganya itu, ini kemarin tuh kebetulan kakak saya kan tukang las, jadi saya cuman gambar aja, nanti dibuatin kakak saya. Mas, ini kalau ada teman-teman yang mau pesen kompor ini kira-kira Mas Yuda bisa ini enggak? Kalau untuk ada yang mau pesen mungkin ya mungkin gimana ya? Ya mungkin bisa lah, tapi cuman nanti ada perjanjiannya dulu. Iya. Tapi bisa hubungi Mas Yuda. Bisa, boleh. Oke Mas, ini kan jualannya rame ya. Iya. Misalkan habis-habisan Mas ya. Kalau boleh tahu nih Mas, mohon maaf, untuk omset sehari bisa nyampe berapa Mas? Ya kadang nggak tentu sih Mas. Kalau pas rame ya kadang juga ada 800.000 gitu. Kadang nggak tentu sih ya sehari, kadang cuman kadang juga 600 kotornya. Cuman kadang juga nggak tentu sih. Beda kalau ada pesanan lagi, beda lagi. Nanti kalau rekor omset pernah nyampe berapa paling? kalau di sini itu paling tinggi itu ya itu tadi Mas, sekitar 850.000 lah. Sekitar segitu. Paling tinggi itu kalau yang di sini gitu. Kalau boleh tahu Mas, dulu waktu awal merintis usaha ini dengan modal habis berapa Mas keseluruhan? Kalau semuanya dulu sama kontrakannya kurang lebih ya 20 sampai 25 juta Mas. 25 juta? Ya kurang lebih 20 sampai 25 jutaan lah.
Iya. Ya untuk keperluan apa saja mas? Beli apa saja? Itu beli ya biasa komplitan, beli alat-alat seperti kompor, wajan, itu wajan sama kompor sama tutupnya. Terus nanti tabung gas itu semua udah seperangkat gitu. Terus nanti ada beli meja kayak gini, terus beli tampahnya ini, terus beli tenda. Wah banyak mas, sama alat-alat kecil-kecil banyak banget. Belum lagi beli ember, beli kayak gini, banyak ya mas. Alat-alatnya Masuk kontrak juga itu? itu udah termasuk itu. Mas, ini mohon maaf mas, sudah balik modal belum mas? Kalau insya Allah sudah balik, sudah. Sudah balik modal? Ya 1 tahun pas coronanya itu malahan. Kalau yang ini dari itu mas, dari tanah liat mas. Iya, dari tanah liat ini. Kalau yang kayak gini, kalau untuk daerah di Jogja di sini ya paling ada di Kasongan itu ada mas. Kasongan, gerabah-gerabah. Nggak tentu sih mas, ada yang 3.000, ada yang 4.000 satunya. Satunya 3.000, 2.000, 2.000 nggak ada ding. Paling 3.000, 3,5. Ada yang kalau belum naik ya, ada yang kemarin harganya itu 5.000 mas. Tapi ya lihat-lihat dulu mas. Biasanya kalau yang harganya mahal biasanya agak kuat mas. Jadi begitu dia jatuh dia nggak gampang pecah sih. Kalau teman-teman mau kesini lokasi di mana mas? Kalau teman-teman mau ke sini, ini ada di lokasi Jalan Imogiri Barat KM 4 ya. Itu kalau dari ring road itu nanti sebelah kanan jalan, tepatnya di depan kayu yang jual kayu-kayu gelugu. Terus kalau dari arah utara itu setelah Pasar Telo nanti ke selatan kiri jalan depannya kayu gelugu. Harapan dari usaha Mas Yuda ini pengennya nantinya seperti apa sih? Ya inginnya sih nanti bisa apa ya, ajek lah, maksudnya ajek itu familiar, terus bisa dikenal banyak orang dan tambah laris gitu aja. Iya, yang penting tetap semangat. Iya, ini udah habis ini kebetulan. Semuanya habis? Semuanya ini satu ember ini. Ya kurang lebih sekitar 7-8 kilo lah mas. 8 kilo? Iya 8 kilo lah. Padahal baru jam 9 loh. Iya ini dari jam 6 tadi soalnya tadi pagi mas. Jadi agak cepet ini. Alhamdulillah ini tadi agak lumayan ini tadi mas. Iya. 3 jam nih mas ya? 3 jaman lah kurang lebih segitu ya. Mas ya? Ya alhamdulillah ini mas.